karya gua gitu kadang ada beberapa emang yang kadang asing buat orang gitu kadang-kadang ya apaan sih karya yang kayak konseptual gitu kan kayak cuma dari kain gitu kadang ada putih karya gitu ada fotografi misalnya gitu instalasi gitu kan kadang emang susah sih untuk mengerti kadang susah untuk cerna tapi pada akhirnya ada beberapa orang kadang yang kena sih kadang sih emang sih ada beberapa yang relate ngerti gak pada akhirnya kan relate kan pada akhirnya emang gue punya karya nggak segmented kayak gitu kan akhirnya ada beberapa orang yang kadang yang relate dan itulah gue cukup dengan itu juga udah buat gue udah cukup sih. Kalau dari cara lu sendiri tuh gimana? Gue jual karya gitu sih. Iya atau jual karya atau lu cara lu menghidupi karya atau lu bertahan di dunia seni rupa lah tetap eksis tuh cara lu kayak membiayai diri lu sendiri membiayai karya. Seni rupa. Apa yang yang lu lakuin apa aja buat itu? Banyak sih sebenarnya sih kalau jujur banyak kan tuh kalau boleh jujur karya-karya gue tuh yang bukan sombong gitu yang udah kejual banyak kan jujur awal-awal gue berkarya tuh gue baca-bacain biografi seniman luar negeri banyak nih karena 3 aja ya tiga besar ya. Kalau ada seniman Jerman fotografi namanya Wolfgang Tillmans dia konseptual juga tuh Wolfgang Tillmans terus kalau lukisan gue terpengaruh sama lulusan Leipzig School namanya Neo Rauch kenal lo Neo Rauch? Belum tahu. Atau zaman dulu namanya Max Beckmann itu sedikit banyak gue terpengaruh dari mereka. Kalau dari instalasi gitu banyak instalasi banyak juga tapi satu ya instalasi Walter Di Maria sih satu instalasi ada seniman minimalis gitu lah instalasi kalau lukisan seni rupa murni gitu banyak kan dari Neo Rauch, Leipzig School sama Max Beckmann. Halo kita ketemu lagi di channel Amuya Gallery. Ini adalah edisi Ramadan jadi kami dari tim Amuya Gallery mengucapkan minal aidin wal faizin mohon lahir batin untuk teman-teman semua dan untuk mengawali podcast kita di bulan ini kita sudah ada salah satu seniman yang dia juga ikut pameran The Icon di Amuya Gallery. Dia adalah Kevin Nathaniel. Halo bro. Halo Dimas. Jadi dia kawan saya udah kenal cukup lama sama dia dan di pameran The Icon ini dia menampilkan salah satu karyanya. Teman-teman bisa lihat di belakang kita itu adalah karyanya judulnya Argue Over Anything. Dibuat tahun berapa? 2022 ukurannya 1 meter ya, 1 meter kali 1 meter. Oke, untuk mengawali kita coba tanya dulu deh ya. Biasanya teman-teman banyak yang penasaran, pengen tahu. Biasanya orang yang datang ke galeri pengen tahu juga karya ini. Ini kan menarik juga, gimana dia menampilkan visual, tapi itu juga ada unsur-unsur tulisan yang itu seperti balon kata gitu, seperti komik kalau kita lihat. Itu apa tuh, Vin? Maksud dari atau konsep karya lu nih gimana? Ini konsep karya gue ambil sehari-hari sih dari kayak misalnya sebuah kolektif atau komunal gitu kan perkumpulan yang sehari-hari gue lihat misalnya kayak di gambar ini kan kayak di tempat cukur rambut kan. Pas lagi gue lihat ya suatu komunal kita membicarakan berdebat berargumentasi gitu tentang suatu hal suatu isu misalnya tentang personal ataupun ya isu-isu sosial ataupun negara ataupun personal mereka kan pada akhirnya karya ini intinya tentang sebuah diskusi tentang perdebatan suatu hal. Jadi setiap ego saling ketemu, saling bertemu, saling menyapa, saling beradu aja pada akhirnya gitu aja. Berarti ini memang ada background kayak lu
misal pas lagi potong rambut atau lu ke suatu tempat terus itu ada kayak komunikasi dan itu jadi apa ya, kayak inspirasi lu gitu. Inspirasi ya. Nggak, tapi kalau boleh jujur kalau buat gestur sebenarnya walaupun ini lukisan secara gestur terlihat seperti aktual gitu, orang lagi cukur rambut gitu kan, misalnya gitu ada orang guntingnya di belakang terus cukur rambut, tapi sebenarnya kalau secara inspirasi sih gestur-gestur gitu gue dapetnya inspirasi dari komik sih, dari komik emang, dari komik kok nggak dari pemain bola. Oke. Pemain bola kan gesturnya kan unik-unik semua kan tuh biasanya, yang dinamis kan mereka kan tuh. Iya, banyak kan dapat inspirasi lainnya dapatnya dari dua hal tersebut, kalau komik dari gestur-gestur pemain bola, tapi ini dari aktualnya emang sih. Makanya mungkin kalau sepintas lihat karya lo ini memang misal ada kayak balon kata ini jadi kita teringat kayak oh ini kayak yang komik atau memang ini gaya-gaya komikal tuh yang lo pilih gitu ya gitu. Emang ada balon teks juga kayak balon teks kayak komik-komik itu emang bukan sedikit banyak lagi, emang gue terpengaruh banyak oleh komik-komik. Di rumah pun koleksi komik-komik manga terutama lama gitu, kayak banyak lah. Mungkin kalau kayak Naruto, kayak Dragon Ball mainstream kali ya, manga gitu ya. Kalau gue lama-lama misalnya kayak Booster, kayak Vagabond gitu kan gitu. Kayak komik-komik anti mainstream lah yang banyak sangat bikin gue ya terinfluence lah, sangat terpengaruh. Tapi kalau karya gini ini tuh maksudnya apa, berarti kayak kan suatu karya kontemporer gitu. Mungkin bisa disebutnya karya pop apa ya, pop art gitu ya, dengan banyak medium yang populer itu kan gitu. Memang karya lu mengarahnya ke situ atau memang ini jadi salah satu hal yang lu kembangkan atau apa ya? Enggak sih. Awal-awal gue berkarya aja, nggak ada tendensi untuk ke suatu genre, ngerti gak? Gue tuh orang yang paling malas terpaku sama suatu genre, ngerti gak? Paling walaupun banyak teman-teman yang bilang selain pop art tadi lu bilang gitu, ada yang bilang ini kayak naif art gitu, kayak apa art brut. Kayak art brut gitu banyak tuh. Opai Dihara termasuk bilang art brut gitu. Tapi kalau gue sendiri kalau berkarya pada akhirnya awal-awal nggak ada tendensi untuk settle di satu genre, ngerti gak? Jadi gue berkarya aja jadi gitu. Oke. Menarik ya, karena kan sebagian gini bro, sebenarnya ada orang tuh seniman gitu, dia berkarya tuh memang mencari kayak karakteristik sendiri dan itu terus berlanjut, gitu kan, bertahan. Akhirnya itu jadi kayak identity dia. Gitu. Kalau lu berarti istilahnya karya lu tuh banyak istilahnya kan, jadi beragam genre atau terserah lah itu segala macamnya. Itu nggak khawatir kayak misalnya dilihat oh ini kayak orang yang karena sering berubah itu jadi nggak berkarakter atau ini akan terlihat apa ya, loncat-loncat, konsisten atau gitu. Tuh lu mikirin atau ada statement kayak gitu? Kagak sih gue Dims. Gue dulu orangnya cukup apa ya, mungkin dibilang ego sih kagak. Kalau gue emang orangnya emang nggak terlalu peduli emang kata orang sih pada akhirnya gitu kan. Bukan peduli, maksudnya pada akhirnya yang tahu diri sendiri kan kita sendiri gitu kan. Pada akhirnya kalau misalnya menurut kita emang cocok sini untuk sementara gitu kan. Kalau misalnya pindah ke tempat lain cuma kayak kutu loncat gitu misalnya bahasa istilah gitu. Ya gue pindah pada akhirnya gitu. Dan kalau soal karakter identitas ya. Identitas itu pada akhirnya gue rasa di dunia ini nggak ada nggak ada sebuah keaslian, udah jarang sih. Semuanya udah pada sama lah menurut gue gitu kan, udah pada sama pada akhirnya udah pada sama gitu kan, pada akhirnya gitu sih. Lalu terus kayak itu kan banyak berkarya tuh, gue lihat juga banyak kayak apa ya, instalasi lu bikin kayak konseptual gitu tuh. Arah karyamu tuh sebenarnya kemana tuh? Apa yang lu mau omongin dari karya itu? Itu tuh apa sebenarnya, kayak poinnya ada hal besar nggak yang mau lu? Benang merahnya. Mungkin ya secara eksekusi mungkin mereka berbeda kan, berbeda dan tapi secara
tujuan gitu kan. Pada akhirnya sama sih, pada akhirnya gue berkarya tuh semuanya konsep pada akhirnya membicarakan mungkin gue ini kali mungkin dibilangnya apa sih kalau bahasa istilah zaman sekarang narsistik kali ya. Narsistik narsistik ya. Tapi bukannya seniman yang harus narsis gitu kan. Pada akhirnya kan emang harus gitu kan. Emang harus narsistik gitu. Pada akhirnya gue berkarya emang ngebahas tentang diri gue sendiri, tentang struggle gue, pergumulan gue misalnya gitu, tentang kehidupan sehari-hari gitu. Dari dalam diri sendiri sebelum gue ngejudge orang gitu pada akhirnya. Apa ini yang bisa gue ambil kayak misalnya karya ini misalnya nih. Pada akhirnya ini kan ngebahas diri gue sendiri juga. Maksudnya setiap gue orangnya cukup overthinking. Lumayan overthinking. Tapi pada akhirnya overthinking gue tuh cuman sehari doang. Cuman semalam doang ngerti kalau cuma pada akhirnya besokannya diganti lagi. Pada akhirnya itu dia ngebahas tentang diri gue. Ada sedikit banyak ada kode-kode yang ngebahas tentang diri gue, misalnya kayak struggle kayak apa gitu kan. Dan gue nggak, pada akhirnya udah ngebahas diri gue sendiri sebelum ini. Oke. Ini poin menarik ya. Apalagi kalau dilihat lu kayak punya hal yang benar-benar mungkin nggak perlu terpengaruh dengan pihak luar gitu. Tapi di sisi yang lain orang berkarya kan kadang memperhatikan market juga nih, bisa terjual di market, apa yang disukai market, akhirnya mereka dari situ. Nah, kalau lu pilihannya kayak gitu tuh, lu kayak memperhatikan market juga sih. Apa yang diterima market, atau lu memang berani pede aja lu menawarkan ini meskipun marketnya mungkin masih asing lah istilahnya, orang melihat ini orang caci ini mencaci sana gitu ya. Idealis ya, gitu, masih idealis gitu. Pada akhirnya emang sih idealis itu kadang nggak bisa berkompromi sama produksi kadang sih emang sih pada akhirnya gitu emang kadang gitu pada bener juga sih tapi kadang pada akhirnya gue percaya konsepnya gini Dims, sesuatu konsep kayak berjodoh gitu sih pada akhirnya, ngerti gak lo kadang orang yang tepat akan bertemu dengan orang yang tepat juga pada akhirnya gitu. Pada akhirnya walaupun gue kadang karya gue gitu kadang ada beberapa emang yang kadang asing buat orang gitu, kadang-kadang apaan sih karya yang kayak konseptual gitu kan, kayak cuma dari kain gitu, kadang ada putih karya gitu, ada fotografi misalnya gitu, instalasi gitu kan. Kadang emang susah sih untuk mengerti, kadang susah untuk cerna. Tapi pada akhirnya ada beberapa orang kadang yang kena sih, kadang sih emang sih ada beberapa yang relate, ngerti gak? Pada akhirnya kan relate kan. Pada akhirnya emang gue punya karya nggak segmented ya, ngerti gak? Akhirnya ada beberapa orang yang kadang yang relate, dan itulah gue cukup dengan itu juga udah buat gue udah cukup sih. Oke. Itu menarik bro. Kan gini juga. Orang bisa mungkin langsung hidup gak dengan karya itu bisa bertahan itu. Kalau dari cara lu sendiri tuh gimana? Gue jual karya gitu sih. Iya, atau jual karya, atau lu cara lu menghidupi karya, atau lu bertahan di dunia seni rupa lah, tetap eksis tuh. Cara lu kayak membiayai diri lu sendiri, membiayai karya. Seni rupa. Apa yang yang lu lakuin apa aja buat itu? Banyak sih sebenarnya sih, kalau jujur banyak kan tuh, kalau boleh jujur karya-karya gue tuh yang bukan sombong gitu, yang udah kejual banyak kan, yang dijual banyak kan bukan yang lukisan sih, yang kertas James. Series, tapi gue bikin yang series drawing series yang kayak cyberpunk robot-robot yang robot futuristik gitu. Entah kenapa selalu yang keambil yang drawing kertas itu, yang series yang gue bikin sampai puluhan biji, 50 gitu. Itu sih pada akhirnya kembali lagi pada akhirnya walaupun nggak semuanya kejual gitu kan, tapi pada akhirnya gue percaya kalau konsistensi gitu, kalau kayak misalnya kita udah cinta sama suatu pekerjaan gitu, susah loh, maksudnya orang bikin hobi jadi suatu mata pencaharian itu susah kan. Susah banget, apalagi zaman sekarang gitu kan. Tapi kan zaman sekarang juga pada akhirnya menyediakan banyak wadah kan, platform, ngerti gak Dims, yang kita bisa manfaatkan gitu kan. Pada akhirnya dari situ juga bisa alternatif jalan lewat situ, atau dari seperti yang gue bilang, dari orang-orang tertentu yang relate sama gue gitu, yang suka sama karya gue gitu, ya dari situ kan. Oke.
Kalau kita agak ke basicnya dulu, nah, kan gue pengen tahu juga sama lu. Kak, lu kayak memulai karir lu ini atau lu mulai suka seni itu sejak kapan sebenarnya? Udah lama lu bikin karya atau suka karya? Dari kecil gue. Dari kecil gue tuh umur berapa ya? Umur SD kelas 2 kali ya. Udah diajarin gambar sama opa gue. Dua, kalau nggak gambar sama musik sama opa gue, sama mendiang opa gue gitu. Oh ini, ya, opa lu berarti kayak ada background seniman atau begitu? Enggak, opa gue tuh nggak ada seniman sih, tapi dia gambarnya lumayan jago sih dia. Setelah guru gambar SD gue Pak Toha, gue inget yang paling jago dia tuh, almarhum gitu. Gue dari kecil diajarin gambar sama musik. Mungkin dia tahu kali ini anak kayaknya sekolah nggak cocok. Nilai akademisnya kayak bego deh dia. Jadi udah gak diajarin gambar sama musik dari kecil supaya dia ada lah gitu kan. Dari kecil jadi dia diajarin gambar musik. Meskipun gue gak ada pendidikan formal apapun tentang seni gitu. Dari kecil. Tapi kalau boleh jujur sepanjang perjalanan gue sempat berhenti tuh nggambar tuh. SMP nggak usah gue berhenti, sama sekali nggak gambar, sama sekali sampai mana ya, sampai SMA kali, SMA lulus kali. Karena kan SMP zaman banget kan tuh. Sampai sekarang gue skip SMP gue di mana, kadang otak gue skip gimana sih SMP gue gitu kadang gitu kan. Tapi sampai SMA gue berhenti gambar, sempat gambar lagi sebentar, berhenti lagi nggak konsisten, mulai gambar lagi gue konsisten tuh tahun 2015. Buat apa? Pameran? Pameran pertama kali gue inget pameran di Perpustakaan Nasional itu. Kolektif buat amal. Ada suatu kolektif gitu. Suatu kolektif namanya Lemari Buku-Buku, nggak usah masih ada deh. Mereka nawarin temen untuk nawarin ikut pameran, ya udah gue ikut naruh karya situ. Itu jadi stepping stone, jadi batu loncatan. Awal dari gue berkarya lagi semangat 2015 gue mulai. Kalau dari karir lu ini tuh berarti nggak pakai kayak pendidikan formal untuk seni? Nggak ada. Berarti lu otodidak atau belajar dari siapa? Otodidak. Tapi gue sempet di-mentorin sama ini banyak gue. Mentor pertama gue tuh kalau lu tahu, pelukis cewek senior Indonesia salah satunya namanya Titis Jabarudin, kenal gak? Iya tahu namanya. Tahu yang tua itu ya, Oma Titis Jabarudin di Condet, dia punya sanggar itu. Akhirnya gue dimentorin, mentor kedua gue waktu itu almarhum Yustoni Voluntero, salah satu pendiri Taring Padi. Oh iya, udah. Sama almarhum sampai SD Darmawan juga almarhum juga, ya satu pendiri Taring Padi ngepang itu. Sempet mentorin dia gue sekali, berapa tahun ya? 8 bulan kali. Itu lo nyari mereka atau kebetulan ketemu di saat itu? Gue ketemu tuh. Akhirnya ketemu, ngobrol, diskusi sering ke rumahnya waktu itu, ngobrol-ngobrol, akhirnya ya dimentorin sama beliau almarhum itu kan. Berapa bulan? 8 bulan nggak salah. Abis itu almarhum meninggal, sempat goyah tuh gue pas lagi almarhum meninggal gitu. Ibaratnya kan dia kan temen dekat kan. Umurnya kan hampir seumur bokap gue kan. Tahun beda tahun doang. Walaupun kita kadang debat soal nggak soal seni ya, soal musik gitu. Dia kan punk, bukan gimana backgroundnya kan gitu kan. Debat. Pas lagi dia meninggal gue sempat undang-antung tuh, sempat kehilangan arah. Akhirnya kembali lagi, semangat lagi 2018 gue masuk studio Hanafi gitu, Pak Hanafi Muhammad. Oh ya. Ya di mentor Pak Hanafi itu mulai dikeplak lagi beratnya. Bangun dulu gitu kan ibaratnya. Keplak lagi, mulai lagi berkarya sampai sekarang. Udah 3 doang, masa mentor gue cuman 3 doang deh. Sekarang ini ada Mas Kire. Kire Monta. Iya, itu udah lama juga ketemu. Itu cukup. Itu bukan mentor, ibaratnya kayak abang sih, kayak abang. Ini mentor juga kayak apa gitu. Mentor tuh Kire Monta. Gue kredit ke Kire Monta juga. Jadi kalau dari kayak mentor-mentor lu tuh apa ya? Jadi secara teknis tuh kayak apa ya? Bisa lu terapkan untuk mengembangkan karya lu, atau mereka yang apa ya? Untuk pengembangan ide atau iya benar. Walaupun ini apa? Gue pernah ingat Mas Tony bilang gini ke gue, almarhum. Pas gue tanya, Mas, sampai kenapa sih mau ngangkat gue jadi murid gitu kan? Enggak lah.
lu lagi nih diajak jadi murid gitu kan, susah diatur gitu kan, ibaratnya di belakangnya gitu. Maksudnya gitu kan, susah diatur gitu. Kalau tipe lu tuh belajar dengan ngelihat sendiri gitu, bukan disuruh-suruh gitu, nggak bisa gitu. Jadi disuruh-suruh nggak bisa, jadi by watching belajar, ngerti gak, ngeliatin gitu. Jadi sedikit banyak yang gua ambil yang lu bilang tadi, yang terapin gitu. Garis-garisnya Mas Tony gue ambil, misalnya apa garisnya gitu kan, kayak misalnya bapak punya liris puitis gitu, gue ambil. Apanya nih bapak nih yang bagus nih, gue ambil kan liris puitisnya gitu. Pak Hanafi gitu kan, bapak kan. Terus misalnya Mas Kire gimana kan, Mas Kire kan figur-figurnya kan unik-unik semua kan, bergerak yang moving kan, dinamis kan mereka. Gue ambil juga gimana nih, backgroundnya juga gimana. Ibu Titis background gue ambil gitu gimana. Begitu juga kayak gue terapin ke seni kayak instalasi gue gitu kan. Gue apa yang bisa gue ambil idenya juga, atau kan ide juga kan, gagasannya kayak Mas Tony punya ide tentang ya kehidupan punk gitu kan, yang terus melawan gitu kan. Pada akhirnya itu sih pasti gue ambilin yang terbaik yang gue comotin dari mereka gitu, yang gue perhatiin. Kalau apa ya dari perjalanan lu itu kan kayaknya banyak referensi juga ya. Iya. Ada yang paling ini kayak paling berpengaruh ke lu untuk kekaryaan atau membentuk konseptual lu itu yang siapa ya? Ada tokoh kayak gitu nggak? Dari mentor-mentor gue tadi? Enggak. Lebih luas nih. Lebih luas dari seniman luar negeri. Jujur awal-awal gue berkarya tuh gue baca-bacain biografi seniman luar negeri banyak nih. Karena gue kredit juga sih, satu kredit sama Mas Nunu. Awal gue berkarya tuh dia juga ngebantu gue. Dia tuh ngasih gue semua magazine, buku-buku gratis sampai banyak segitu kan. Dari itu dikasih sama dia biar gue bisa baca gitu referensi luar. Pada akhirnya gue baca banyak, gue baca referensi dari seniman konseptual, seniman kontemporer, semuanya gue baca, gue lahap semua dulu kan. Tapi pada akhirnya gue mikir udah mulai kesini sini, semakin banyak referensi tuh membahayakan diri, gue bilang. Bikin lu bingung, nggak tahu arah, ngerti gak maksudnya? Iya. Pada akhirnya gue kurangin tuh, sangat gue kurangin banget gue. Bukannya bermaksud gue sombong atau gimana ya, maksudnya gue merasakan itu kalau gue semakin banyak referensi, otak gue jadi semakin kayak apa nih? Susah nih yang dicerna, ngerti gak lu dia? Iya. Makin banyak input masuk gitu kan, jadi susah. Pada akhirnya gue sangat kurangin. Tapi kalau boleh jujur, kalau seniman yang sangat bikin gue berkarya sangat terpengaruh gitu ya, ibaratnya gitu kan. Kalau dari luar 3 aja ya. Iya, 3 besar ya. Kalau ada seniman Jerman fotografi namanya Wolfgang Tillmans, dia konseptual juga tuh, Wolfgang Tillmans. Terus kalau lukisan gue terpengaruh sama lulusan Leipzig School namanya Neo Rauch. Kenal lo Neo Rauch? Belum tahu. Atau zaman dulu namanya Max Beckmann. Itu sedikit banyak gue terpengaruh dari mereka. Kalau dari instalasi gitu banyak juga, tapi satu ya instalasi. Walter Di Maria sih satu instalasi. Ada seniman minimalis gitu lah. Instalasi kalau lukisan seni rupa murni gitu banyak kan dari Neo Rauch, Leipzig School sama Max Beckmann. Kalau yang dari Indonesia? Banyak Indonesia. Sujoyono pasti ya. Sujoyono ya legend lah. Legend lah dia. Pasti lah Sujoyono. Gue suka sama Sunarto PR juga suka. Garis-garisnya gue suka, sangat suka banget. Drawing terutama gitu ya. Ya memang bagus dia. Buat gue tuh dua seniman drawing, bukan lukisan, drawing ya, yang nggak bisa terkalahkan tuh cuma 2 bang. Sunarto PR sama seniman Prancis lo kenal mungkin, yang orang kecil namanya Henry de Toulouse-Lautrec. Oh iya tahu. Tahu gak? Tahu. Lautrec. Wah itu buat drawing buat gue nggak ada yang bisa ngalahin itu. Picasso pun nggak ada yang bisa ngalahin itu. Banyak sih kalau dari Indonesia. Sunarto Kira juga termasuk yang gue idolain gitu kan. Terus Pak Hanafi juga banyak sampai banyak banyak. Oke. Mungkin kalau dari perjalanan lu dari berkesenian sampai hari ini itu ada hal yang kayak apa ya, membuat
lu kayak susah berkarya atau posisi down banget sampai apa ya mungkin buat apa sih karya seni pernah ada kayak gitu? Ada pernah. Pas apa tuh? Ada pernah. Mungkin dulu awal-awal kali keluarga kali ya. Belakangan keluarga mungkin ya. Ya tau sendiri lah seni mau hidupin jadi apa gitu kan. Awal-awal gitu. Pada akhirnya step by step gue ngebuktiin walaupun gue belum sukses ibarat gitu kan. Maksudnya gue bisa lah gitu kan. Dari situ walaupun gue kadang juga masing kerja sama bokap gitu kan. Tapi pada akhirnya gue bisa lah buat sendiri dari situ kan. Kalau dari eksternalnya itu kan internal kan, keluarga gitu kan. Kalau eksternalnya ngedown gitu gara-gara apa cewek? Ini jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Kalau dia soalnya stoknya itu kayaknya banyak. Enggak, yang lain aja. Kalau eksternal yang lain aja tuh Kevin Nathaniel offside kawan-kawan offside. Blunder sendiri. Blunder. Enggak kalau eksternalnya dari pihak luar tuh biasanya gue kalau down tuh apa ya? Apa teman luar ya? Biasanya gue lupa tapi gue lupa gue jelasin apa ya? Kayak permasalahan kecil biasanya juga sih, yang hal kecil yang tadi itu yang gue bilang gue kan orangnya cukup overthinking kan. Apapun yang gue misalnya nggak serak di hati kadang gue pikirin tuh malam tuh. Itu sih kadang yang mengganggu gue ngerti gak mas maksudnya? Yang kadang cuman kayak kecil doang, permasalahan kecil gitu kadang bisa bikin mengganggu gitu. Tapi cuman sifatnya cuman sementara ya. Paling lama cuman sehari doang. Paling di kamar mengunci gituan diri kan. Berkarya. jangan apa-apa gitu aja. Ya kalau sendiri di kamar lu berkarya aja ya kayak Kevin gitu aja. Terus berarti kalau sekarang kayaknya tadi di awal tuh kayak ortu kayak kurang support itu berarti Kak sama pilihan itu. Iya awal ya karena ya itu dia karena mungkin bukan gue doang kali ngerasain ya, banyak kali ya. Ya mungkin kebanyakan orang sih atau statement orang. Iya udah jadi suatu itu ya kalau seni kayak gitu ya mungkin bukan di seni doang kali ya kayak misalnya musik juga gitu kali awal gitu kan. Ya mungkin seni secara global kan konteksnya luas ya. Pertunjukan atau seni. Iya mungkin iya gitu. Awal gitu tapi by the time gue udah bisa pada akhirnya gue juga orang gini, gue orangnya cukup bodoh sama perkataan orang lain kan pada akhirnya itu bukannya gue termasuk apa kadang pada akhirnya buat gue pribadi nggak perlu ngebuktiin buat siapapun ngerti gak Dims? Maksudnya omongan orang tuh kadang pada akhirnya lu nggak perlu ngebuktiin buat siapapun pada akhirnya lu cuma buktiin buat diri lu sendiri kalau lu tuh bisa gitu ngerti gak? Bukan buat orang lain, kalau buat orang lain pada akhirnya nggak akan pada ada habisnya ngerti gak? Pada akhirnya buat diri lu sendiri udah gitu kan. Orang nggak bakal cukup pasti buat orang lain. Pada akhirnya gitu. Terus kalau dari apa ya, yang lu planning atau yang udah lu kerjakan lah, ada nggak hal ya apa ya, jadi kayak tujuan lu itu tapi kayak miss atau belum tercapai dari ini kan kayak lu kayak berkarya ini kayak perjuangan banget gitu kan kayaknya. Ada yang kelewat nggak ada atau yang gagal gitu? Lukisan maksudnya luas nih konteksnya. Iya. Luas, bukan seni aja. Iya, mungkin kalau dari apa ya? Karir lu itu musik sih gue musik gue sekarang lagi balik lagi bermusik yang tadi gue bilang gue kan diajarin musik dari opa gue dari TK kan dari bukan TK dari kelas 2 SD kalau salah gue sempet ngeband tuh umur 17 gue sempet ngeband gabung sama band metal gitu jadi drummer umur 17 gue jadi drummer kasus. Wah ini menarik nih kasusnya nih. Karena ribut sama penonton. Polisi nggak ini? Karena ribut sama penonton umur 17 basisnya gue waktu itu diteriakin gue nggak terima waktu itu. Kan gue kan paling nggak bisa temen gue diteriakin gitu, dilecehin gitu kan. Gue nggak bisa tuh gitu. Temen gue tuh dituin ribut gue umur 17 gue inget di drummer gigs pertama dan terakhirnya gue ribut tampol-tampolan sama penonton. Abis itu gue ngundurin diri. Karena merasa bersalah walaupun teman-teman waktu itu nyoba dahan tapi gue udah sendiri semenjak itu gue vakum bermusik 17 berarti 13 tahun gue vakum bermusik ngumpulin keberanian lagi buat balik itu Dims ngerti gak lah maksudnya ngumpulin tekad lagi keberanian gitu walaupun
pas lagi gue berhenti itu banyak teman-teman gue yang ngerayu. Isiin drummer gue dong Nel, tolong isiin drummer gitu, tolong isiin apa gitu. Bilang nanti lah gue nggak mau lah gitu kan. Pada akhirnya tahun ini mulai tuh pertengahan tahun 2022 gue awal kembali bermusik lagi. Sekarang udah garap 7 lagu. Sisa 5 lagu lagi pengen bikin satu album. Sekarang tinggal nyari gitaris, soalnya gitaris gue keluar. Oh boleh. Gue ini bisa genjreng juga, jadi kalau lu gitu. Terus gini bro, lu kan main musik juga sama bikin karya itu. Itu jadi kayak tendensi yang apa ya? Menutup atau bisa jadi kayak kombinasi jadinya? Kombinasi. Gue terinspirasi dari Mas Farid sih. Farid Stevi kenal pasti kenal ya Farid Stevi. Mungkin dari situ sih Mas Farid bisa jadi suatu kolaborasi yang musik sama seni. Kan ini kan seni juga pada akhirnya kan. Pada akhirnya bisa jadi suatu. Pada akhirnya kan musik sama seni itu kan, sama seni rupa atau seni misalnya video kan gitu kan. Punya tujuan satu sama kan. Kayak pengen dinotis, pengen dilihat atau pengen diperhatiin. Maksudnya jadi kan pengen dilihat gitu kan. Kita ingin kayak bersuara gitu kan. Pada akhirnya sama saling ini mengisi ya. Itu ada planning nggak untuk di suatu mungkin pameran atau event yang lo bikin tuh lo ada lukisan juga tapi juga ada performersnya gitu? Oh iya ada. Gue lagi nge-explore itu Dims. Itu yang gue kan pernah gue tuh orangnya metode berkarya gue tuh cukup unik sih. Gue tuh ngambil nggak tahu deh, ini mungkin aneh kali dengernya. Gue ngambil metode tuh dari musisi-musisi. Mungkin bukan cuma gue dong kali, yang lain juga mungkin sama kali ya. Jadi kalau ada ide di kepala gue terlintas gitu saat itu gitu, gue langsung ambil buku kertas gitu, bukan kertas, ada kayak jurnal kecil gue tuh yang buat sketsa tuh, gue tulis tuh supaya gue nggak lupa supaya ide itu nggak ngawang, nggak lewat gitu aja. Jadi gue tulis langsung misalnya lirik atau konsep seni gitu buat instalasi gitu, atau konsep drawing mentah gitu buat material, gue tulis tuh supaya gue nggak lupa. Nah di buku gue tuh yang kecil itu ada banyak konsep performance, video art, banyak deh pokoknya yang gue gambar yang belum gue eksekusi. Gue nggak tahu tuh nanti jadi tuh kagak, tapi setidaknya untuk saat ini gue tulis dulu, ngerti gak? Gue simpen dulu, gue keep kayak semacam memori gitu ibaratnya, kayak memori PS gitu. Gue save dulu ibaratnya, nanti ya siapa tahu nanti bisa gue continue lanjutin lagi, gue pikirin. Itu jadi kayak agenda lu ke depan. Iya. Terus kalau dari pameran tuh lu udah nyiapin ada agenda khusus nggak ke depan yang mau lu bikin gitu? Ada exhibition yang paling dekat Ada pameran atau lu ada kegiatan yang di Bandung besok gue? Oh iya, besok gue ke Bandung ya. Besok gue ke Bandung ada pameran ya, kolektif bersama kecil-kecilan lah. Ada suatu baru galeri di Bandung. Situ gue ikut berpartisipasi. Oke bro. Ikut partisipasi. Kayaknya macam-macam ya lu ceritanya. Wah panjang ini kalau cerita bisa hidup gue terlalu parah kan. Parah banget. Gue pernah hidup di jalanan Dims. Oh ya. Jadi kayak lifestyle lu kayak street ini ya. Street fashion. Tapi memang punk rock deh. Tapi memang lu hidup di jalan juga. Iya dulu. Umur itu dia. Ya sebelum gue gabung band metal, gue umur 16 keluar rumah. Karena apa? Ribut sama bokap. Oh itu. Hidup jalan gue setahun waktu itu gue. Bener-bener jalan kayak gembel gitu. Beneran. Beneran maksudnya sama gabung sama teman-temanku kayak pang gitu. Ngerti gak maksud pang gitu, kayak hidup gembel gitu beneran. Pada akhirnya hidup, gue dulu nongkrongnya di Blok M tuh, gue inget tuh, di Fatmawati, di flyover. Gue nongkrong situ tuh.
Terus sempat setelah itu gue gabung band tuh umur 17. Itu ya kena kasus itu. Abis gue gabung, gue keluar, gue pulang. Abis itu gue kerja serabutan. Apa aja gue kerjain tuh. Pernah jadi tukang cuci piring di restoran. Pernah jadi bakery di Tan Ek Chuan di Cikini. Sekarang tutup tokonya. Waktu itu terus pernah apa ya, banyak deh yang gue kerjain. Itu berarti kalau lu misal waktu itu ya iya. keluar tuh berarti nggak sempet kak berkarya nggak lepas berarti. Lepas karena waktu itu gue gengsi mau bokap gue. Gue mau kerja sama dia udah kemakan omongan gue. Terus gue mau nggak mau anak cowok gitu kan. Akhirnya gue apapun gue kerjaan itu. Gue sempet cuci piring di klub malam juga pernah sempet gue. Nah di klub malam gue sempet sama bokap gue sempet ketahuan ke gap waktu itu. Sempet ketahuan ke gap kerja di klub malam. Terus dari kayak itu kan apa ya perjalanan hidup yang apa ya mungkin kelam atau apalah itu istilahnya atau lu rock and roll aja itu pengaruh juga nggak buat karya-karya? Sedikit banyak. Iya pasti lah. Pola pikir gue kali ya. Sampai sekarang maupun gue sekarang udah tahu cara ngeremnya gitu bisa. Sedikit banyak kalau buat berkarya pengaruh sih. Secara apa aja yang gue bisa jadiin karya dari apa aja dari segala macam contoh kayak bikin instalasi video material apapun yang ada di depan mata gue pakai gitu bisa bodoh lah ibaratnya kan. Iya sedikit banyak terpengaruh dari teknik juga gue masa bodoh orang kan. Gitu kan gue nggak tahuan pada akhirnya sedikit banyak ya gitu gue udah kehidupan gue gitu dimentorin sama mantan anak pang. Almarhum gak Tony yang kehidupannya pang gitu. Udah langsung klop ibaratnya gitu kan masih udah coba berhenti dimentorin lagi gitu kan. Pada akhirnya gue bertambah umur gue bisa ini sih bisa ngerem sih pada akhirnya. Oke itu menarik ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat dari karya itu mungkin sesuatu yang sweet gitu ya warnanya cakep segala macam tertata rapi tapi di baliknya tuh ternyata ada senimannya yang rock and roll juga nih ternyata ya dia badung juga nih. Tapi apa ya menariknya juga pasti ini juga sebuah kayak perjuangan juga ya. Gimana itu suatu pengalaman yang mungkin gak enak itu dirasakan tapi bisa dikelola juga yang itu jadi suatu karya yang bisa ditunjukkan ke banyak orang gitu kan jadinya. Pada akhirnya bukan gak enak sih Dim. Pada akhirnya gue kalau gue pikir-pikir kalau zaman sekarang umur gue segini gue ingat zaman dulu lagi jadi bahan bercandaan ya jadi bahan ketawaan ngerti gak lo? Anjing gue parah dulu gitu ya. Brengsek emang gue kadang jadi bahan bercandaan aja gitu kayak contohnya gue dulu pernah tawuran sama anak pang gitu kan. Ibaratnya gitu anak gue waktu itu gabung sama anak skate itu anak skate Fatahila waktu itu. Sama anak pang ribut beneran diserang anak pang tiba-tiba jam 10 malam gue inget tiba-tiba dari seberang anak pang pada bawa taring babi berarti gitu. Kita yang nggak punya apa-apa cuma pakai papan skate doang. Ya ada besinya sih lumayan sih straknya gitu. Emang bener-bener diserang tiba-tiba dari seberang mereka tuh ada 20 orang lari tiba-tiba serang kita jam 10 malam udah pada istirahat serang tiba-tiba sampai gue temen kena robek tangannya pakai nahan waktu taring babi. Nah gue tuh yang gue ingetnya dulu gue pernah ngepaprak kepala anak pang. Karena temen gue sama pacarnya pengen ditusuk gitu. Karena temen gue gue punya temen sama pacarnya pengen ditusuk sama mereka kan gue kan dekat kan nggak mau. Emang ada dua pilihan sih waktu itu mau kabur atau gimana tapi gue nggak bisa kan temen gue gitu ngeliatin. Ya udah mau nggak mau gue belakang gue ketiban. Ya pada akhirnya hal-hal kayak gitulah. Bukan kelam sih bukan pada akhirnya jadi bahan candaan jadi umur gue zaman sekarang gitu maksudnya gila ya gue dulu begitu ya gitu maksudnya gitu ngiri gak tapi emang mereka pantas sih dapetinnya sih. Emang kehidupan jalanan tuh keras Oke bro ini satu lagi deh sebelum lu cerita lu semakin horor nih kayaknya. Ini deh statement lu deh buat mungkin anak-anak muda
Mungkin Badungnya di bawah lu atau Badungnya selevel lu atau Badungnya di atas lu. Ya mereka ingin gimana ya? Mungkin lagi bingung atau belum tahu gimana caranya membawa. Itu kan pasti ada dampak emosional juga. Iya pasti pemikiran tuh. Iya. Gimana caranya itu mengarahkannya ke bentuk positif. Iya. Menyalurkan gitu. Nah. Masalahnya gue juga masih kayak gitu. Bercanda. Enggak. Tapi gue mau ngasih saran, gue juga posisi gue juga maksudnya gue ada hak kan pada akhirnya gitu. Pada akhirnya gue cuma bisa bilang gitu doang sih. Pahami diri sendiri dulu. Pada akhirnya gitu doang sih pada akhirnya. Pahami dulu diri sendiri apa yang lu mau gitu kan. Pada akhirnya kalau udah apa yang lu mau udah dapat, ya udah kejar aja gitu ya, ibaratnya gitu. Kadang salah kok. Misalnya pada awal-awal emang bukan kadang sih pasti nyakit sih kadang sih. Pada akhirnya kalau lu emang udah cinta sama suatu hal gitu kan, ya lu bakal bukan beri lu punya diri 100% lagi, 1000% diri lu bakal lu curahin di situ. Dan pada akhirnya kayak kerja keras nggak bakal mengkhianati hasil pada akhirnya gitu kan. Pada akhirnya ada aja jalan yang kalau lu nggak macem-macem gitu ibaratnya kan. Kalau nggak macem-macem ya lu bakal dipertemukan dengan orang baik gitu ibaratnya gitu. Oke. Mau itu teman atau apa atau gimana kan. Oke, itu statement yang manis dari perjalanan yang Badung. Oke. Masalahnya juga gitu juga masih gitu. Oke, teman-teman menarik ya kita ngobrol sama Kevin. Ternyata tampilannya yang mulus ini menyimpan perjalanan yang ini ya, yang naik turun juga ya. Tapi pastikan teman-teman sensor sendiri aja ya apa yang dia udah bilang tadi. Tapi pastinya perjalanan dia apa yang dia udah alamin sampai sekarang itu bisa membawa Kevin untuk menciptakan sesuatu yang positif. Amin. Ada musik dan salah satunya adalah karya yang di belakang kita ini juga bagian dari perjalanan hidupnya, dan pastinya dia juga masih akan terus berkarya, banyak hal yang akan dia lakukan ke depan. Jadi sama-sama kita saling support. Semoga Kevin juga pasti buat Dimas juga lagi. Ini bener boleh kan? Ini teman deket gue loh. Deket banget. Dia di pertengahan orang baiknya ini orang baik. Kita sama orang baik loh. Oke ya, apapun perjalananmu, yakinkan dan usahakan untuk terus menjadi orang yang baik ya. Oke. Oke, thank you bro. Udah ke Amuya Gallery. Jadi teman-teman yang mau lihat karya Kevin masih bisa ke Amuya Gallery. Kita memperpanjang pameran di Amuya itu sampai tanggal 30 Mei. Jadi yang belum kesini bisa datang ke galeri. Kita buka Senin sampai Sabtu mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, gitu aja. Jadi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye, thank you. Bye-bye.